Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alida Triasuda Utami dengan NIM 2100342 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nuri Novianti Afidah SSM Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang telah membimbing selama penyusunan artikel ilmiah ini. Saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul Hybrid Learning, Alternatif Model Pembelajaran pada Masa Pandemi COVID-19. Cakupan yang akan saya bahas meliputi abstrak beserta kata kunci, pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Abstrak dan kata kunci. Peristiwa COVID-19 menimbulkan dampak luar biasa terhadap segala jenis sektor, khususnya sektor pendidikan. Peserta didik diharuskan belajar dari rumah secara daring yang memicu timbulnya kekhawatiran orang tua, sehingga pendidik berinovasi dengan menerapkan model pembelajaran hybrid learning. Penelitian ini merupakan penelitian jenis riset kepustakaan dengan tujuan mendeskripsikan implementasi hybrid learning sebagai alternatif model pembelajaran yang digunakan pada masa pandemi COVID-19. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa implementasi model pembelajaran hybrid learning mencakup 3 tahapan, yakni perencanaan, implementasi atau penerapan, dan evaluasi. Selain itu, pada implementasi proses pembelajaran hybrid learning, terdapat 4 faktor yang mendukung dan menghambat, baik itu dari segi kompetensi pendidik, orang tua, peserta didik, maupun aplikasi yang digunakan sebagai penunjang keberlangsungan pembelajaran. Saya menentukan 3 kata kunci, yaitu hybrid learning, model pembelajaran, dan pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Pada tanggal 9 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia menetapkan status COVID-19 sebagai pandemi global. Pembatasan kegiatan mulai diterapkan oleh berbagai kementerian sebagai respon atas meluasnya virus tersebut. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud bertindak dengan memberlakukan kebijakan belajar dari rumah, yaitu BDR secara daring atau dalam jaringan, untuk menggantikan model pembelajaran tatap muka yang bertujuan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Imania 2019 mengemukakan bahwa pembelajaran daring merupakan bentuk penyampaian pembelajaran konvensional yang dituangkan pada format digital melalui internet. Faktanya, pembelajaran daring secara penuh dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak negatif bagi sebagian peserta didik. Menurut Ninyoman Sarmaadi tahun 2021 dalam penelitiannya bahwa pembelajaran daring, peran antara guru dan orang tua mengalami pergeseran. Materi pelajaran yang disampaikan sulit untuk dipahami bagi sebagian peserta didik, dan pendidik mengalami kesulitan dalam mengontrol suasana belajar karena keterbatasan ruang virtual. Sebagai alternatif permasalahan tersebut, dengan mempertimbangkan perkembangan pandemi COVID-19, sehingga terpilihlah alternatif model pembelajaran baru untuk digunakan, yaitu dengan mengkombinasikan pembelajaran daring dan luring atau luar jaringan, yang umumnya dikenal dengan istilah hybrid learning. Hybrid learning merupakan upaya menggabungkan model pembelajaran dalam kelas dan pembelajaran daring tanpa menghilangkan model pembelajaran secara tatap muka langsung. Maka, penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi hybrid learning sebagai alternatif model pembelajaran yang digunakan pada masa pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, artikel ini mencoba menggali dan mendeskripsikan implementasi hybrid learning sebagai alternatif model pembelajaran yang digunakan pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu pembahasan. Implementasi hybrid learning sebagai model pembelajaran dilaksanakan oleh pendidik melalui 3 tahapan, yakni yang pertama tahapan perencanaan. Sebelum mengadakan kegiatan pembelajaran daring dan luring, pendidik diharuskan menyusun rencana program pengajaran atau RPP 1 lembar.
Pada perencanaan pembelajaran luring, pendidik membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok kecil. Sedangkan pada perencanaan pembelajaran daring, pendidik memberikan arahan mengenai teknis proses pembelajaran, salah satunya melalui media WhatsApp. Kedua ialah tahapan implementasi atau penerapan. Pelaksanaan pembelajaran hybrid learning secara daring dilaksanakan pada hari Senin hingga Jumat melalui berbagai aplikasi yang menunjang. Bahan ajar yang dipakai meliputi modul elektronik ataupun modul berbasis web. Sedangkan pada pembelajaran berbasis luring dilakukan dengan sistem kelompok atau diskusi kecil yang dilaksanakan secara bergantian dengan durasi 120 menit. Bahan ajar yang digunakan meliputi penggunaan buku paket dan lembar kerja siswa atau LKS. Yang ketiga ialah tahapan evaluasi atau penilaian. Pada masa pandemi COVID-19, evaluasi pembelajaran diimplementasikan berdasarkan anjuran dalam kurikulum 2013, yakni penilaian otentik, penilaian diri, penilaian proyek, ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Faktor penghambat dalam implementasi pembelajaran hybrid learning. Yang pertama dari segi kompetensi pendidik. Sebagaimana gagasan yang Cahyanto 2021 ungkapkan, pendidik kesulitan dalam memantau dan mengevaluasi kegiatan belajar peserta didik. Yang kedua dari segi orang tua. Orang tua merasa khawatir putra-putrinya tidak bisa bersosialisasi dengan baik dan menyebabkan ketergantungan terhadap gawai. Yang ketiga dari segi peserta didik. Hambatan yang dirasakan ialah paket data yang kurang mencukupi, jaringan yang tidak mendukung, dan keterbatasan akses peserta didik dengan alat teknologi dan komunikasi. Yang keempat ialah dari segi aplikasi. Ketika aplikasi yang dijalankan sedang error, maka akan memberikan dampak terhadap proses pembelajaran yang sedang berlangsung menjadi terkendala. Faktor pendukung dalam implementasi pembelajaran hybrid learning. Yang pertama dari segi kompetensi pendidik, yaitu berupa munculnya kesadaran dan perubahan pola pikir untuk selalu ingin belajar, khususnya untuk belajar dalam mengoperasikan media pembelajaran. Yang kedua ialah dari segi orang tua. Selama pembelajaran hybrid learning, dukungan orang tua yang diberikan menjadi faktor utama yang mendukung kelancaran proses pembelajaran putra-putrinya. Yang ketiga dari segi peserta didik. Faktor yang mendukung ialah sikap kedisiplinan ketika belajar, sikap kerjasama yang terbentuk antar peserta didik, dan minat belajar peserta didik selama pembelajaran hybrid learning. Yang keempat dari segi aplikasi. Selama pembelajaran hybrid learning, aplikasi sebagai media yang memudahkan penggunanya mampu membantu dalam penyampaian materi pelajaran dan memfasilitasi komunikasi antara pendidik dan orang tua. Sebagai penutup, berdasarkan uraian pemaparan mengenai implementasi alternatif model pembelajaran hybrid learning pada masa pandemi COVID-19, dapat disimpulkan bahwa hybrid learning adalah kombinasi dari dua model pembelajaran, yaitu daring dan luring. Dalam upaya implementasi hybrid learning, dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu perencanaan, implementasi atau penerapan, dan evaluasi pembelajaran. Terdapat 4 faktor yang mendukung dan menghambat proses pembelajaran hybrid learning, yakni dari segi kompetensi pendidik, orang tua, peserta didik, dan aplikasi yang dipilih dalam menunjang pembelajaran. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan adalah perlu adanya kegiatan pendampingan yang dilakukan secara intensif mengenai literasi digital agar pelaksanaan pembelajaran hybrid learning berjalan dengan maksimal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.